Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maha bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat melaksanakan zikrullah khusus ini. Mudah-mudahan dengan tidak ada kurang suatu apa, tidak lain tidak bukan untuk menghampirkan diri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya dengan harapan sepenuhnya akan kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dihampiri dan dapat berhampir beserta kepada Yang Maha Akbar. Ini suatu pekerjaan yang paling sulit di atas dunia ini, tidak ada tolak bandingannya. Tidak mudah Tuhan menyertai kita, dan memang kenyataannya Tuhan tidak menyertai umat. Disertai oleh Allah adalah tujuan daripada kehidupan dunia dan akhirat. Kami katakan tujuan karena beserta dengan Allah pada hakikatnya adalah surga jannatul na'im dunia dan akhirat. Pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tiada huru-hara, tiada bencana, bahkan tiada kehancuran dan kematian. Yang hanya adalah sejahtera, kelestarian dan kebahagiaan yang hakiki, berkecukupan, tiada keluh kesah. Ini yang digambarkan sebagai surga jannatul na'im yang paling tinggi. Oleh sebab itu pekerjaan yang paling tinggi, yang paling sempurna adalah pekerjaan yang paling sulit dilaksanakan. Tidak sia-sia Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan yang paling sulit di atas dunia adalah menyebut nama la ilaha illallah. Tetapi kalau bunyinya saja adalah pekerjaan yang paling mudah disebutnya, sehingga seluruh dunia dapat menyebutnya. 2 kalimat syahadah dapat disebutnya, dan sekaligus ia telah menjadi Islam pada syari'inya, pada zahirnya, pada lisannya, bahkan barangkali terus sampai ketemu pada kehidupannya zahirnya. Namun ini belum berarti bahwa rohnya telah Islam, karena jasmani hanya akalnya dan ilmunya dengan rohnya adalah mempunyai dimensi yang berlainan. Akal itu di waktu tidur telah mati, akal tidak bekerja lagi, dia lumpuh, tetapi roh masih hidup. Pikiran pun begitu juga. Di dalam alam sadar ini pikiran dan akal bekerja. Di dalam alam tidur, alam di bawah sadar, dia tidak bekerja lagi, sedangkan roh masih ada. Bahkan alam sadar dibawa ke alam di atas sadar, dia pun lumpuh dan roh masih ada. Oleh sebab itu mengislamkan zahiriyah, akaliyah, ilmiah kita adalah dapat terlaksana, dan manusia itu akan dipandang sempurna hidupnya sebagai seorang Islam. Namun rohnya belum dijangkau oleh Islam, karena hakikat daripada al-Islam telah kita sebutkan tadi, beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan telah dapat menyebut, akal telah dapat memikirkannya, fikiran telah dapat mengolahnya dan mempertimbangkannya, namun roh belum menyebutnya lagi. Karena ini harus diajari dengan rohani yang lebih tinggi. Lisan daripada seorang guru dapat menuturi otak seorang murid, sehingga murid itu mengerti, dan terjadilah transfer of knowledge daripada si guru kepada si murid. Tetapi roh si murid tidak dapat diajari dengan lisan daripada si guru,
Ruh si murid hanya dapat diajari oleh ruh sang guru. Tadi kita sebut hakikat Islam dalam berserta dengan Allah. Hakikat Islam menyebut 2 kalimat syahadat. Begitu juga hakikat daripada Islam, daripada sang ruh, harus disertai oleh Allah. Untuk memasukkan nama Allah ke dalam ruh, ini mempunyai metodologi. Metodologi dalam bahasa Arab, tariqatullah. Jadi mutlak mau tidak mau untuk mengislamkan sang ruh tadi oleh sang rohani daripada guru, harus memakai metodologi, yaitu tariqatullah. Dan inilah yang paling kekal dan abadi, karena roh hidupnya kekal dan abadi. Dia akan hidup kekal dan abadi dalam kesejahteraan kalau ia berserta dengan Allah Subhanahu wa taala di alam baka dan di alam zahir ya. Dia akan merana selama-lamanya kalau dia tidak berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tariqatullah, metodologi untuk masukkan kalimat Allah ke dalam roh ini adalah mutlak perlu, yang dimasyhurkan dalam Al-Islam, dalam Al-Quran, surah Jin ayat 16. Wa allazi istaqamu ala tariqati la'asqainahum ma'a ghalabah. Barang siapa yang berdiri tetap di atas tarikat yang benar, kami limpahkan kurnia baginya seperti hujan lebat dari langit. Jadi sekarang kita ini adalah advance daripada Al-Islam. Ini bukan di luar Islam, malahan merupakan inti saripati daripada Al-Islam. Ini merupakan lanjutan daripada apa yang telah kita pelajari di University of Islam. Karena di University yang diolah adalah akal, yang diislamkan adalah akal, yang diislamkan adalah semua yang zahiriyah. Dan puncak daripada Islam yang melalui universiti adalah seorang mukmin jasmaniah yang sempurna Islamnya, tapi ruhnya belum disinggung. Sedangkan kehidupan manusia itu tidak luput daripada ruh. Bahkan ruh inilah yang akan kekal dan abadi. Dia akan masuk dalam alam eternity. Sedangkan jasmani hanya sepintas lalu dalam dunia ini. Berapa artinya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun dibanding dengan eternity, miliar tahun yang akan ditempuh ruh itu. Kalau dia tidak akan berhampir dengan Tuhan dalam alam bakanya yang berlanjut miliar tahun, akan merana selama-lamanya dan tidak akan pernah sampai kepada Tuhan tanpa metodologi. Dan dalam metodologi tariqatullah adalah faktor yang unlimited. Dalam ilmu fisika dan kimia telah diuraikan panjang lebar bahwa Rasulullah SAW sendiri untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala harus memakai suatu faktor yang unlimited yang disebut al-buraq, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perantara tetapi channel. Apakah kita umatnya tidak memakai channel? Di dalam tarikat ada channel. Wabtahu ilahil wasilata. Cari channel dan frekuensi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalam dimensi dunia. Lihat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Saya raja di akhirat. Di akhirat ya. Alam dimensi akhirat. Engkau hendak berhubung ke sana, hendak berbicara dengan dia dalam salatmu, cari channel dan frekuensi. Dulu kita disuruh belajar rite, menghafal kata-katanya, teksnya. Pelaksanaan teknisnya ada dalam tariqatullah. Segala sesuatu harus melalui syarat-syarat teknis untuk pelaksanaannya. Dan kalau ini terlaksana dalam yang baik, wajahidu fi sabilihi, dimatangkan itu dalam training center. Sungguh-sungguh wajahidu fi sabilihi. Sungguh-sungguh di atas jalan alam ini, sungguh-sungguh di atas metodologi ini, sungguh-sungguh di atas tariqatnya, sungguh-sungguh di atas amalan ini. Apa inti daripada amaliyahnya?
La ilaha illallah atau Allah, Allah atau nama Tuhan. Jadi al-tariqah adalah sangat ilmiah, seperti al-Islam adalah al-Islam ilmiah amaliyah. Sekarang dapat kita uraikan dengan sepuas-puasnya secara ilmiah apa itu tariqah. Karena ilmiah modern teknologi telah memuncak kepada puncak firmamennya. Seabad yang lewat, ilmiah teknologi yang masih in the kinderschoenen, masih prototip, masih rendah sekali. Sekarang sudah memuncak kepada firmamen yang setinggi-tingginya. Dengan firmamen ilmiah yang setinggi-tinggi ini masih dapat diuraikan al-Islam. Sampai kepada suatu fase nanti Islam itu lewat daripada akalia. Ilmiahnya lebih tinggi, yang kita sebut ilmiah metafisika. Alam fisika di atas fisika, dan alam metafisika tertinggi adalah alam rabbaniyah, yang harus kita melalui alam malakiyah, alam jabarut, alam malakut, alam rohani dan alam rabbani. Itu semua metafisika. Tetapi lanjutannya adalah berdiri di atas fisika. Tarikat adalah berdiri di atas syariat. Baru dia kokoh. Dan seluruh undang-undang dalam fisika dilanjutkan dalam metafisika. Cuma faktor-faktornya telah menjadi abstrak. Namun dalam alam metafisika, abstrak menjadi konkret. Di dalam dunia abstrak adalah konkret. Di dalam dunia konkret adalah abstrak. Di dalam dunia abstrak adalah konkret, abstrak. Di dalam dunia konkret adalah konkret. Di dalam ilmiah abstrak adalah abstrak, konkret. Rasulullah bersabda, nanti kalau engkau telah meninggal dunia baru engkau ketahui bahwa selama ini engkau bermimpi dalam dunia. Jadi kehidupan dunia untuk kubur adalah abstrak. Di dalam kubur, siksa kubur bagi kita adalah konkret. Di dalam mimpi ada hidup kenyataan ini adalah abstrak. Di dalam mimpi sekali ada kejadian dalam mimpi bagi kita adalah konkret. Kemudian kita sadar terjatuh dari tempat tidur. Oh, baru kita tahu rupanya tadi yang saya alami adalah mimpi yang abstrak. Tapi dalam mimpi tadi itu semua menjadi kenyataan. Begitu dalam kubur nanti segala siksa kubur itu menjadi kenyataan yang sekarang bagi kita masih abstrak. Rasulullah bersabda, kalau engkau telah meninggal dunia nanti baru engkau ketahui engkau selama ini bermimpi di dunia. Tapi dalam mimpi yang mimpi menjadi konkret. Sesudah nanti meninggal dunia, baru meninggal dunia itu konkret. Dan hidup di dunia menjadi abstrak. Betapa hebat ucapan Rasulullah itu yang kita terjemahkan dalam ilmiah modern sekarang ini. Kan begitu. Tambah kali kurang, positif kali negatif adalah negatif. Konkret digandeng dengan abstrak adalah abstrak. Abstrak dengan abstrak menjadi konkret. Kurang kali kurang sama dengan tambah. Konkret dia. Kurang kali tambah sama dengan kurang. Negatif kali positif sama dengan negatif. Jadi kalau engkau dalam menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam salatmu yang konkret, yang positif, masih ada unsur negatif dalam dirimu, yaitu asyaitan. Digandeng dengan salat yang tertolak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Hebat itu Rasulullah. Sekarang kita hanya terjemahkan dalam dunia. Salat itu, naik haji itu, semuanya itu konkret, itu bagus, itu positif. Tapi naik haji dengan uang judi, digandeng dengan negatif, hajinya tertolak. Positif kali negatif adalah negatif. Apa
alaihi Rasulullah. Nah, ini dia bergandeng ilmiah dengan ucapan Nabi. Kalau engkau naik haji dengan uang haram, dicampakkan Allah Subhanahu wa taala hajimu ke kakimu kembali. Tidak diterimanya hajimu itu. Mana ilmiahnya? Positif kali negatif adalah negatif. Pekerjaan salat, pekerjaan puasa, pekerjaan ini, pekerjaan itu yang baik sama sekali. Ada iblis dalam diri yang belum pernah diusir, dihancurkan. Semuanya batal. Membikin masjid 1000 buah satu hari, putus sama sekali. Karena dia dilaksanakan dengan ria. Ria adalah sebahagian daripada sifat iblis. Rasulullah bersabda, 100 masjid engkau buat satu hari tetapi dengan tidak ikhlas, tertolak sama sekali. Jadi mutlak iblis dalam diri yang kau hancurkan, musuh terbesar, tidak mampu engkau menghancurkannya karena dimensi iblis lebih tinggi. Maka mutlak ini metodologi bagaimana menghancurkan iblis dalam diri supaya salat khasiin berdiri. Ini salat adalah rukun Islam yang kedua. Tiang Islam, seluruh dunia tidak pernah mendalami ini. Masya Allah, kunci daripada Islam. Tidak akan mungkin berdiri salatnya khusyuk kalau masih ada iblis dalam dirinya. Tidak akan mungkin dapat dihancurkannya iblis yang dimensinya jauh lebih tinggi daripada manusia. Maka seluruh dunia salatnya porak-poranda. Maka hidupnya porak-poranda. Wizat tarikatullah, metodologi untuk menghantamnya. Di mana kalimatullah disalurkan daripada sisi Allah dengan dimensi yang maha besar, ditujukan kepada iblis, hancur lebur dia. Baru mungkin berdiri salatul khasmi. Baru kita hidup dalam kemenangan. Dunia Islam telah kalah karena iblis masih merajalela dalam dirinya. Dan menurut matematika, ilmiah dan sebagainya, tidak mungkin yang menghancurkan iblis dengan potensi daripada manusia itu sendiri. Karena dimensi daripada iblis jauh lebih tinggi daripada manusia. A higher dimension commands a lower dimension. A higher animal commands a lower animal. Raja cacing dikalahkan oleh ayam. Karena ayam lebih tinggi dimensinya, kemampuannya. Raja ayam dikalahkan oleh anjing. Raja anjing dikalahkan oleh macan. Macan dikalahkan oleh gorila. Gorila dikalahkan oleh manusia. Iblis kemampuannya naik ke surga. Adam bukan ditipu di pasar malam, di surga ditipu. Kau pandai naik ke surga? Begitu lawan yang dihadapi. Umurnya bermiliar tahun. Kau kemarin baru lahir, anak ingusan sama dia. Dilibas jadi tokohnya saja sebentar. Muridnya itu yang segala tukang sihir, yang hebat-hebat itu bisa hilang. Itu muridnya. Kau seekor pun tak punya murid. Dia halus, engkau kasar. Itu jenis yang engkau lawan dengan na'udzubillah minasyaitonir rajim, produksi engkau sendiri dengan dimensi engkau. Jangan mimpi jauh pandang dari api. Kalau ini sampai bercokol sampai engkau di liang lahat, bagaimana nasibmu? Engkau beserta iblis pergi ke liang lahat, hancur, wajib tarikatullah. Kalau ini didengar wahai seluruh dunia, baru geger dia. Nanti kalau di akhirat nanti mudah-mudahan katanya masuk surga kita. Mudah-mudahan masuk surga spekulatif. Orang eksakta tidak mau spekulatif. Orang mukmin tidak mau spekulatif. Nanti kalau tidak dapat masuk surga mau ke mana? Pulang tak bisa. Masuklah ke neraka. Kita minta mana syarat surga? Kalau engkau nak bertanding di Olimpiade Los Angeles, tanya berapa engkau ahli lompat tinggi, lompat galah. Kalau di Olimpiade syaratnya yang boleh masuk lompat 25 meter tingginya. Engkau hanya pandai di Indonesia 20 meter. Engkau ingin juga dengan mengatakan, mudah-mudahan aku menang. Si tolol itu.
Udah jelas kalah syarat fikih juga. Kan habis ongkos, habis waktu itu. Latihlah dirimu sampai 40 meter lah, baru boleh fikih. Ini apa syarat masuk surga? Beserta dengan Allah apa nggak sekarang bisa direbut di dunia ini selama ada Rasul. Di akhirat nggak ada Rasul, nggak ada para ulia, nggak ada para ulama di dunia. Ruh ada di dunia, ada ruh. Nggak ada. Nabi ada, guru ada, semua ada, ruh ada. Kenapa nggak di sini diajar itu ruh mesti tunggu di akhirat? Surga harus diselesaikan di dunia, jangan di akhirat. Positifnya harus di sini, garansinya harus di sini laksanakan. Begitu maka itu kata Rasulullah, rebutlah surga di dunia pada sisi Allah. Dan siapa yang telah masuk surga di dunia tidak masuk lagi di akhirat. Ya, dia sudah masuk di surga yang sama. Orang yang masuk ya nggak masuk lagi. Orang yang sudah di dalam nggak masuk lagi. Orang yang di luar yang masuk. Kenapa ini tarikat tidak dikenal? Karena ada satu masa Islam menolak ini tarikat karena tidak mengerti. Itulah kaum Wahabi. Sampai sekarang masih dipegang orang itu. Kasihan. Tapi pelaksana tarikat yang asli masih jalan terus. Dan di sini baru kita lihat bahwa itu mutlak perlu, otherwise you cannot purify your spirit. It must be done by a system recognized by God Himself, and it is the tarikatullah. Bukan main wajib mutlaknya ini yang tidak dikenal oleh seluruh dunia. Maka itu Rasulullah bersabda, sesat engkau sekalian. Engkau itu siapa? The first man and the last man. Semuanya sesat, terkecuali yang kuberi taufik. Itu kata Tuhan. Dan apa katanya lagi? Wa qalilun min ibadi asyakur. Hanya sedikit umatku yang benar. Wah, maka itu ini advance daripada Islam. Bukan di luar, yang dianggap orang di luar. Waduh, makjang. Kasihan. Islam ini kenapa nggak dikenal? Belum ada guru besar yang dapat menerangkan secara ilmiah modern. Karena guru besar itu harus menguasai ilmiah modern dan tasawuf, baru dia bisa menggabungkan. Jadi yang ayah anda laksanakan di sana terjemahan, interpretasi daripada Al-Hadis dan Al-Quran di dalam bahasa ilmiah. Baru nampak kebenaran daripada tarikatullah. Ya, tarikat gadungan ada saja, mas gadungan ada saja, nabi gadungan ada saja. Tapi nabi asli jangan ditolak. Mas asli begitu juga dan sebagainya. Tarikatullah begitu juga. Ini mutlak, tanpa apa saja di dunia ilmiah pun tanpa metodologi nggak jadi. Masak nasi saja harus mempunyai rukun dan syarat. 5 rukun dan syaratnya. Nomor 1 harus ada beras. Kalau tidak, apa yang mau dimasak? Nomor 2 harus ada tempat, riuk. Kalau tidak, di mana dia letakkan berserak-serak dia. Nomor 3 harus ada air. Kalau tidak, hangus dia. Nomor 4 harus ada api. Apakah kayu, apakah kompor, apakah gas. Nomor 5 harus ada orang yang pandai masak. Anak kecil tidak bisa. Baru masak nasi, punya rukun dan syarat. Apalagi tarikatullah. Nah ini juga. Selama ini mana guru besarnya? Nanya kedapatan ahli fikih. Fikih itu dunia. Akhirat nggak ada fikih. Hukum perdata, hukum pidana di mana lakunya? Di akhirat. Hukum pidana sama hukum perdata hanya di dunia. Kalau yang mati apa yang mau dihukumkan? Soalnya ruhnya lagi. Hal ini soal ruh tarikat mengislamkannya. Selama ini guru besarnya hanya fikih untuk dunia. Ini haram, ini halal, ini syirik, ini kafir, ini itu. Itu dia. Kalau dia mati apa yang kafir lagi? Apa yang halal lagi? Apa yang syirik lagi? Waduh, macam
Ruh selama ini tidak dihandle. Di situ hinggapnya, mendaratnya al-iblis. Wah, kalau ruh telah dikendalikannya, semua jadi buruk. Salatnya pun buruk, walaupun cantik kelihatan. Betapa mutlaknya perlu ini metodologi ya. Nah, sekarang kalau nggak diamalkan dunia, bagaimana? Yang pusatnya Saudi Arabia, lihat seluruh dunia Islam hancur. Agama yang begitu mulia, yang begitu tinggi, dijamin Tuhan ya'lu wa la yula alaih, tidak ada tolak bandingan, tidak ada yang dapat mengatasinya. Hancur porak-poranda. Ya, kenapa? Sudah sulit mengamalkan salat. Kenapa tidak sadar seluruh dunia Islam ini dia sudah sulit? Kenapa tidak cari way out-nya? 1407 tahun sudah Islam, tidak ada pernah orang bertanya. Di dalam ceramah Isra Mi'raj Rasulullah, apakah Tuhan yang di aras itu sama ada Tuhan yang lebih hampir pada urat lehermu? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya Rasulullah, kalau orang bertanya kepada engkau di mana aku, katakan aku hampir padanya, lebih hampir daripada urat lehernya. Di situ aku, kata Tuhan. Tahu-tahu dalam Isra Mi'raj itu ayat surat Kahf 17 itu. Kemudian datang ayat Isra Mi'raj, melayang Rasulullah itu, bola tak hingga unlimited speed, unlimited distance, melayang baru ketemu sama Tuhan di aras. Apakah yang the God in the aras itu is the same God yang lebih hampir pada urat lehermu? Apakah dua Tuhan itu? Satu hampir urat leher, satu di aras. Ya, kalau sama, kenapa pakai burak? Kalau kamar mandi di sisi kamarmu itu, kenapa pakai jet ke situ? Langkah sajalah. Kalau Tuhan tuh pada sisimu dia lebih hampir daripada urat lehermu, kenapa pakai burak? Entah ada satu jemaah bertanya kepada ustadz penceramah dalam Isra Mi'raj, lewat saja begitu. 1407 tahun sudah dikumandangkan itu Isra Mi'raj. Tak ada satu yang bertanya, is that the same God which sits in the aras and the same God which is near to you yourself? If that is the same, is there any need to use the burak? Tidak ada yang bertanya. Kalau ditanya pun pasti tak bisa jawab. Hanya jawab yang ahli tasawuf, ahli tariqah, ahli metaphysics. Jawabnya sebentar saja, karena itu sudah kena ilmu teknologis. Nah, kita jawab sini dalam beberapa menit, dalam beberapa detik lagi barangkali. Kalau ada satu sender radio mempunyai gelombang 200, kita pasang radio kita gelombang 200, dimanapun dipasang ada kontak, ada hubungan. Karena gelombang frekuensinya sama. Tapi kalau dicucukkan dia ke dalam sender itu sendiri dengan gelombang 100, tidak ada hubungan. Walaupun Tuhan itu berada pada urat lehermu yang begitu dekat lagi lebihan daripada, tapi gelombangnya tidak dapat, tidak ada hubungan. Gelombangmu berapa? Gelombang Tuhan berapa? Engkau siapa? Dia siapa? Dia itu unlimited being. Engkau limited being dengan segala kesalahanmu, kekuranganmu, ketidakmampuanmu. Apa mungkin frekuensimu sama dengan dia? Untuk ini engkau harus mengenal channel. Di sini dapat dalam tarikatullah. Oleh sebab itu selama ini engkau tidak ada hubungan dengan Tuhan, walaupun kau tegakkan salatmu in vain. Kasihan orang Islam ini. Berapa mutlaknya tarikatullah itu. Ini pula yang ditolak oleh Saudi Arabia, orang Wahabi itu. Masya Allah. Hancurlah itu nanti. Tengok dunia ini, apa lagi yang ada itu? Bala, semua ada kekacauan, huru hara. Sedangkan Tuhan berkatakan, la taqumu sa'atu hatta yabqala wajhil ardi ma yaqulu Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang berserta dengan nama Allah. Anything and everything can do you no harm between earth and heaven if you are near to God.
Where is the person who can practice it and who can realize and explain it? My goodness, within millions, thousands of millions, you will not find any man who can practice it and explain it and practice it. Begitu Islam zaman sekarang ini. Apakah hancur ini Islam? Dan di belakang Islam tidak ada agama baru. Berarti it is the beginning of the end of the universe and the world. Baru kita sadar sekarang betapa dahsyatnya itu tarikatullah. Dan kalau ini dapat terlaksana dengan metodologinya, channel dan frekuensi yang telah dipasang, energi yang unlimited from God, dari sisi Tuhan akan mengalir pada kita. Baru dia dahsyat itu. La ilaha illallah itu adalah namaku, siapa yang menyebutnya aku masukkan dia dalam kapsulku, terpelihara daripada segala huru hara, segala siksa. Bismillahilladzi yadurru. Sampai kiamat dunia dapat dibendung. Bismillah takut suatu tidak ada datang kiamat, tidak akan datang kiamat kalau masih ada orang yang berzikir Allah Allah yang benar, yang mengalir pada sisi Tuhan. Mana bisa hancur itu? Kekuatan unlimited membenteng sama dia dalam kapsul yang dimensinya tak maha dahsyat, maha tinggi, unlimited, tak bisa ditembus oleh dimensi apa saja, termasuk dimensi al-iblis. Metodologi ini wajib mutlak dipusakai oleh orang Islam. Kalau tidak, tunggu saja kehancurannya. Itu mursyid bukan perantara, itu channel dan frekuensi. Isinya zatnya nurun ala nurin yahdillahi li nuri ma yasha'u, yang dimasukkan dalam arwahul muqaddasah Rasulullah, yang diambil secara estafet, pindah memindah, transfer of wasilah carrier. Itu bukan manusia. Ya kok ada bentuknya? Air gak punya bentuk tapi bisa dikasih bentuk. Mengambil bentuk di mana dia duduk. Cahaya juga gak punya bentuk. Lewat tabungnya begitulah bentuknya. Gas gak punya bentuk. Yang punya bentuk hanya benda padat. Benda cair, benda gas, cahaya gak punya bentuk. Yang ngambil bentuk di mana dia duduk, di mana dia lewat. Rohani begitu juga, mursyid begitu juga. It is not a man. Bentuknya seperti man, kena wadahnya man. Ruh pun seperti man, karena wadahnya man. Jadi manusia itu ada badannya, darah dagingnya bentuk dia, ruhnya bentuk dia. Apa yang dalam ruh itu bentuk dia. Kalau ada satu tabung itu gas oksigen, dimasukkan ke dalam hidrogen, bentuknya seperti itu juga, gabung di situ. Tapi tidak bersyarikat dia, terkecuali ada sulut api. Kapan ini bilang tadi metafisika? Keterangannya dari fisika. Rasulullah dipandang orang, sahabat-sahabat memandang dia, pandang Rasul dipandangnya begitu. Kata Rasulullah, apa kau kerja ini? Aku gemar memandang-mandang engkau, wajah engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wajahku bukan begitu. Heran semua. Lantas para sahabat bertanya, jadi bagaimana wajahmu ya Rasulullah? Lihat dalam telinga anak aku Siti Fatimah. Dilihatnya lah satu persatu dalam telinga Siti Fatimah. Kalau kita, karena kita bisa bayangkan apa sih nampak dalam telinga orang? Kan gak ada apa-apa. Paling banyak tai kuping barangkali. Bergelar lagi. Umar lihat juga. Cuma Abu Bakar gak lihat. Pintar itu Abu Bakar. Itu imam kita itu. Utsman lihat lagi. Ngangguk saja sama dengan kita juga. Ngangguk-ngangguk tapi tak ngerti. Orang mendengar ceramah Isra Mi'raj ngangguk semua. Yang diangguknya apa? Datang lagi Ali, nonton lagi, nggak ada lagi. Rasulullah pun diam. Nenek guru saya cerita juga begitu.
Nenek guru pun diam. Saya tak mau diam. Karena murid saya intelektual, mau tanya aja. Saya terangkan. Apa sih yang nampak di dalam telinga? Nggak ada. Jadi bentuk Rasulullah nggak ada. Wah, hebat Rasulullah. Bentuk jahirnya anak Abdullah ya ada dong. Tapi Rasulullah mengatib arwah aku, arwahul muqaddasahku. Air kan gitu juga. Sekarang taruh di waskom, besok taruh di gelas. Airnya itu juga. Besok taruh di mangkok lagi. Besok dicuci tangan, besoknya lagi. Karena ini sudah usang. Begitu juga arwahul muqaddasah. Jadi kalau berpindah-pindah itu juga. Channelnya itu juga, frekuensinya itu juga yang di bawahnya. Jadi arwahul muqaddasah itu apa? The wasilah carrier, si pembawa wasilah, nurun ala nurin yahdillah li nurihi mayasha'u. Wah, nur berdampingan dengan nur yang aku berikan pada orang yang aku ridhoi. The light of God. Apa engkau bisa lihat matahari tanpa cahayanya? Berapa umur matahari, berapa umur cahaya? Maka itu dikatakan Allahu la ilaha illallah wal awalu wal akhiru Muhammadan wal awalu wal akhiru. Berjuta tahun matahari, berjuta tahun cahayanya. Begitu matahari ada, begitu ribu cahayanya. Begitu nur ilahi ada, begitu nur Muhammad ada. Nurun ala nurin yang ilahi li nurihi ma yasha'u, yang dimasukkan ke dalam arwahul muqaddas. Itu Rasulullah yang pertama dapatnya. Dan ini yang dipusaka, yang diwarisi, pindah memindah kepada al-ulama itu warasatul anbiya. Ini pantun Indonesianya, pantun Padang. Bukan merabah makan padi, tetapi buah sikadudua. Bukan di Makkah saja sampai Nabi berserato kita dua-dua. Lain berarti bukan merbah makan padi, burung merbah nggak makan padi, tetapi makan buah si keduduk. Buah seduduk itu kan ada. Bukan di Mekah saja tempat Nabi beserta kita duduk. Kalau ndak ada itu arwahul muqaddasah Rasulullah itu yang membawa komputer, apa gunanya kita solo? Nggak sampai. Kita pakai yang itu juga. Jadi jelas sama kita semua di dalam waktu yang begini singkat ya. Kasihan seluruh dunia Islam. Katanya Islam akan bangkit. Impossible, in vain. Percuma saja itu. Mana negara bangkit tanpa teknologi? Agama tidak akan bangkit tanpa teknologi Al-Quran. Kuatkan ini, agama akan bangkit dengan sendirinya, akan kokoh dengan sendirinya. Maka itu tugas kita yang utama, mengumandangkan metodologi akbar di seluruh dunia Islam, terutama kepada ulamanya yang selama ini dogmatik, tidak berani berpikir luas, terkungkung oleh norma-norma yang tidak sehat. Dogma, tiap sebentar kafir, tiap sebentar syirik, tiap sebentar wah macam-macam tadi saya bergerak kawannya. Sangat tak pernah dikupas. Coba tuan-tuan pergi tanya kepada seluruh ulama di dunia ini, Buya bagaimana pelaksanaan teknis untuk salat khusus, tidak dapat diselesaikan. Pandai awak surang sajalah. Disesatkan juga masa Buya ini kan rahasia katanya. Mana selesai soal dengan rahasia? Gak tahu bilang kenapa. Gengsi. Awak sudah Buya bagaimana? Ditanya bilang gak tahu kan malu. Jadi umat tambah buta. Nah sekarang baru kita kupas. Jadi ini nampak jelas tarikat ini bukan di luar Islam. Ini inti saripati, nyawa, salat, nyawa, semua. Tengok tuh 100 masjid dibikin satu hari nggak beserta dengan Tuhan. Percuma katanya, terasul.
Karena kalau tidak beserta dengan Tuhan sudah jelas beserta dengan setan. Alternatifnya itu atau ini atau itu. Nggak mau dia hakim itu. Nah, bagaimana rusaknya itu semuanya? Apa berani mereka itu mendengar ceramah ini? Buang itu dogma, kenapa? Wahai para alim ulama, ini yang di muka ini. Waduh, tapi malu, tarikat pernah ditolak. Di Saudi Arabia pun ditolak dulu. Wah, kenapa? Semua dogma. Main percaya atau tidak? Kalau sudah main percaya atau tidak, ini berkelahi. Di balik dinding itu ada kodok. Nah, aku percaya kata yang satu, aku tidak kata yang satu, berkelahi dia. Lihat dong ada kodok apa tidak? Kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak, kenapa berkelahi? Nah, gitu khilafiyah. Berapa puluh macam khilafiyah nggak selesai sama orang Islam sekarang. Kenapa? Nggak tahu inti saripatinya. Sama kita tidak ada khilafiyah. Mau umpamanya salat tarawih 11 salat lah. Mau 23 salat lah. Yang penting sama kita salat tuh khusyuk. Salat 11 lah. 21 lah. 23 lah. Rasulullah nggak ada salat tarawih sama-sama rame-rame. Sendiri-sendiri. Abu Bakar juga begitu. Sayyidina Umar baru mengumpulkan orang salat tarawih. Tidaknya sana tarawih, sana tarawih, sana tarawih, sana tarawih. Apa kata Sayyidina Umar? Mari kita satukan tarawih kita lah. Inilah baru aku membuat sesuatu yang bid'ah, katanya. Kata Sayyidina Umar. Tapi bid'ah membaikkan. Berani Sayyidina Umar. Sudah mulai dari Huduswener. Bukan dogma dia. Dikumpulnya orang tarawih. Rasulullah tidak. Apa kata Rasulullah? Aku nggak mengumpulkan. Nanti kalian pikir wajib ini. Gitu. Sayyidina Umar dikumpulkannya. Karena apa dasarnya? Orang bersalat bersama-sama pahalanya 30 kali lipat. Nah zaman busuk ini orang berkelahi lagi perkara itu. Jadi jarang kalau berkelahi. Begitulah orang Islam. Masih berkelahi saja. Apalagi ahli fikih ini kerjanya pun berkelahi saja. Sampai sekarang soal yang satu nggak selesai. Nggak selesai. Jadi kesudahannya dalam partainya berkelahi. Kalau berkelahi dalam partai kapan membangun? Sedangkan yang pokok-pokok tidak dihandle. Yang paling pokok as-salatul mi'rajul. Wah, pandai mereka itu bilang as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin katanya. Iblis saja belum dibuang. Ya mukmin itu mana orangnya? Itu aulia-aulia barangkali. Yang penting orang banyak. Kalau salat itu mi'raj. Rasulullah mi'raj ada bulatnya. Awak mana budak awak? Mau bilang salat saja mi'raj. Lip service saja. Dan sudah lip service katanya udah jauh dia. Astagfirullah. Nah, jadi beginilah orang Islam itu tertipu dirinya sendiri karena ilmunya sudah melangit, prakteknya enggak dilaksanakan, rukun dan syaratnya menurut metodologinya, menurut tarikatnya. Bahkan didengarnya tarikat terus diingatnya bid'ah. Alah, ini baru murni ilmiahnya. Nah, kita ini sekelompok nggak begitu banyak, tetapi terpilih orangnya. Ayah kupas dengan secara ringkas di sini dalam waktu yang begitu singkat kemana didudukkan tarikat itu. Kenyataannya rupanya wajib. Ditanya kalau masih ada syekh yang hebat itu. Oh iya, apa hukumnya tarikat? Wajib katanya. Saya tanya sama Syekh Syabuddin Sarmati itu kalau dia besar, sama Syekh Sulaiman Huta Pungkut, sama Syekh Muhammad Hasim Raja Batu, semua wajib katanya. Kenapa wajib Bu ya? Begitulah. Ini kita terangkan dengan ilmiah di sini. Karena anak buah saya orang ilmiah semua, nggak mau dia puas dengan begitu saja. Kalau paksa saya uraikan dengan frekuensi baru dapat.
warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau bicara sama dia, mesti cari dulu gelombangnya, cari channelnya, baru langsung. Mau melihat Muhammad Ali bertinju di Rio de Janeiro, berapa gelombangnya sana stadionnya nanti, di ring sana? Tak tahu, tak bisa lihat. Tapi Jakarta bilang pada pukul segini, jam segini, hari segini, kamu lihat di televisi kamu di Medan, buka channel Nusantara 3, apa channel apa namanya itu. Nanti pada saatnya datang Nusantara 3, kami gabungkan gelombang kami dengan gelombang Jakarta. Wah, sudah satu dia. Kemudian Jakarta mengatakan kami gabungkan gelombang kami dengan Palapa Slot ke Rio de Janeiro. Kita nonton di rumah kita saja, langsung. Mencari Tuhan, langsung ke masjid kita sudah dapat. Di rumah kita saja. Asal lihat channelnya bahagia. Maka itu yang katakan unite your spirit with the spirit of Muhammad. Everything which is in the spirit of Muhammad will be yours. Tentu fire the spirit of the masters. Gabung nggak apa. Nusantara 3 gabung dengan Jakarta Jagapar, gabung dengan Palapa sorot ke sana itu. Udah di Medan kita lihat. Langsung iya. Dengan perantara tidak. Dan itu sambung menyambung apa? Channel. Mursyid bukan perantara, langsung. Kantor mursyid tidak langsung. Mati kutu itu semua manusia. Wah, ilaha illallah. Maka itu banyak orang yang masuk tarikat yang tua-tua nangis-nangis. Untung belum sempat aku mati gitu ya. Belum sempat aku mati. Jadi ini mesti dikumandangkan di akhir zaman. Kalau tidak hancur loh semua dunia ini. Lihat sekarang itu. Don't you see the beginning of the end of the whole universe? Karena tidak ada pertahanan daripada kalimatullahi liyalul jalal. Ada hanya seseorang saja kita. Kita sekelompok ini sedikit dibanding dengan miliar manusia. Agama lain bagaimana? Itu sudah luntur semua. Kenapa luntur? Apa salah itu? Oh tidak. Mana mungkin salah agama yang turunkan Tuhan. Kristen hebat, Buddhisme hebat, Jewish hebat. Nah, jadi bagaimana? Channelnya tidak ada lagi. The missing link which the whole world is searching for centuries has been found again in the spirit of Muhammad. Di sini dia baru datang kembali. Diturunkan seorang rasul di antara kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Supaya fresh dengan para khalifahnya. Baru the missing link is found again. Ini dia. Coba lihat. Yesus Kristus. Lihat the link. The link carrier. Apa kata Yesus Kristus? I am the way. Just go into me. I am the way, just go into me. Unite your spirit with my spirit. Apa katanya lagi? Pada makan bersama malam ini yang terakhir. Umpamakan roti ini dagingku, anggur ini darahku. Makan kita bersama, satukan engkau dengan aku. Gak ngerti lagi murid-muridnya. Daging kok jasmani, anggur kok darahnya. Isinya unite your spirit with my spirit. Nah, jadi linknya Petrus boleh, Yohanes boleh, Paulus boleh. Nah, kemudian Pope itu apa? Hanya menyambung ilmiah lagi. Datang Muhammad. Nah, itu biasanya 500 tahun tuh. Buddha pun luntur 500 tahun. Kristen pun luntur 500 tahun. 1407 sekarang 1987.
Nah, berapa tahun selisihnya? Itu kan 500 tuh. Nah, ini Islamnya sudah 1407, jago. Tapi sekarang mulai luntur. Ada agama baru nanti? Enggak. Jadi berarti apa? Kehancuran of the universe. Karena universe apa saja hanya dapat utuh langgeng dipertahankan kalau ada kalimatullah ilahiyah di atas bumi ini. Jadi kalau tarikat ini habis, aduh hampir habis dia jam. Kalau tidak datang orang ilmiah membentengnya, habis ini. Udah kiamat kita. Iya. Karena para rasul yang terdahulu apa katanya? Agama itu hanya 14 kurun. Dan kurun ke-14 itu paling buruk. Itu yang terakhir yang buruk. Sekarang sudah kurun 15. Rupanya ketemu kita dengan hadis. Kalau Tuhan telah menentukan untuk mengkiamatkan dunia, kemudian dilihatnya di dunia ada satu orang berzikir lagi, ditundanya 40 tahun untuk mengkiamatkan dunia itu. Begitu hebat. Sudah lewat kita ini sekarang. 7 tahun sudah lewat ini. Tunggu 33 tahun lagi. Kalian menyambung. Tahankan sama kalian. Nggak masuk ini semua dalam sejarah Nabi-Nabi, nggak masuk kurun 15. Rasul mengatakan kurun 14 saja. Nabi Ayub juga begitu, Nabi Yakub juga begitu semua. Kurun 15 nggak ada. Ini yang disambung Tuhan sendiri nih. Karena masih ada orang syukurlah dilihatnya yang betul-betul. Wah, ini orang mesti digaji dunia. Tapi dunia nggak tahu dia. Orangnya bayar pajak juga. Nggak tahu diuntung di dunia. Udah numpang menang. Maka kita tidak minta harap itu. Kita harap ilahi anta makasudi warita kamatul bi. Dunia terbawa rendong apa boleh buat. Kita tidak berhitung dengan orang, kita berhitung dengan Tuhan. Tapi kalau dalam sejarah Rasul itu, surga itu macam-macam dibayangkan Rasul. Iya, manusia itu banyak kelompok-kelompok yang bodoh, yang bertingkat-tingkat. Rasul sendiri berkata, ajarkanlah Islam itu dengan lemah lembut dan menurut sekira-kira akal mereka. Kalau dia bertemu dengan kelompok bandot, ayo kita perang, nggak mau. Oh, kalau mati nanti ada surga, istrimu cantik-cantik. 100 istri mau, bidadari mau. Oh mau. Ayo perang, ayo perang. Bodoh, orang sakit saja nggak mau istri lagi. Orang lumpuh saja udah nggak tahu sama istri. Nanti ada lagi orang yang nggak tahu begini. Selain pula, mengapa berkelahi? Dia katanya lebih dari aku. Jangan. Kenapa lebih hebat dia supaya masuk surga? Apa kata Rasul? Tidak engkau masuk surga sebelum hatimu seperti anak kecil yang baru lahir. Udah salah lagi yang di sana. Anak kecil baru lahir mana tahu perempuan. Nah, itu baru bisa masuk surga. Nah, mabuk lagi. Anak kecil baru lahir apa surganya? Ya ibunya. Taruhlah di sana anak kecil itu jauhkan ibunya, menangis itu sepanjang malam. Taruh di sana dia. Taruh di gubuk dia, kasih ibunya ke situ, diam dia. Nah, jadi mesti khalis mukhlisin. Tidak engkau masuk surga kalau engkau hatimu tidak seperti anak kecil. Polos. Mana ada dendam situ? Nah, kita begitu. Maka seluruhnya daripada kita, isma kita yang dalam ruh kita harus dilebur dengan kalimat Allah dalam training center yang dikatakan Solo. Pelaksanaan teknis daripada syariatullah training centernya. Only after many exercises you will be master about any branch of subject of science. Apa kata orang Jerman? Übung macht den Meister. Nur nach vielen Übungen erlangt man allmählich eine gewisse Gleichigkeit. Apa kata orang Belanda? Oefening baart kunst. Leg na vele oefeningen. Banyak latihan-latihan engkau akan menjadi sarjana dari sesuatu cabang ilmu. Dalam latihan-latihan yang intensif.
Only after many exercises you will be master about any branch of subject of science. Nur na filon ibungon erleng man alamesi hanya gemisi kalau si kait. Begitu kata orang Jermannya. Only after many exercises. Ini kita latihan. Wajahidu fi sabilihi kata orang Arab. Kata Quran. Sungguh-sungguh engkau di atasnya. Wajahidu fi sabilihi. La'allakum tuflihun. Baru kau menang. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu sama kita ini semua, pandangan, uraian, diskusi, seminar untuk meningkatkan kita dan menyadarkan kita menuju kepada pengamalan kalimatullahi al-ulya yang akan berhakikat kemenangan dunia dan akhirat. Dari dunia yang fana ini sampai akhirat menang, salah berserta dengan yang maha menang, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum